Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama pemirsa, satu dari korban jatuhnya pesawat ATR 42500 telah teridentifikasi atas nama Esther Aprilita S yang merupakan pramugari pesawat tersebut. Rumah korban di perumahan Bukit Rancamaya, Bojongkoneng, Caringin, Kabupaten Bogor telah dipenuhi kerabat. Mereka terus berdatangan ke rumah korban untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga Esther dan hingga saat ini keluarga korban terus memanjatkan doa untuk Esther. Orang tua korban Jesse Burian mengatakan komunikasi terakhir dengan Esther terjadi pada Jumat malam. Saat itu, Esther menyampaikan dirinya berada di Yogyakarta. Namun pada hari Sabtu, komunikasi dengan Esther sudah tidak dapat dilakukan. Keluarga pun masih berharap mukjizat Tuhan terjadi sebelum kepastian identitas anaknya diterima secara resmi. Esther Aprilita S diketahui telah bekerja sebagai pramugari pesawat ATR selama 6 tahun. Korban juga merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Harapannya mukjizat Tuhan itu masih ada. Selama kami belum melihat Esther, mukjizat Tuhan pasti ada. Bu, Esther sendiri anak keberapa sih? Esther anak pertama. Bu, kondisi ada terkini dari pihak keluarga apa boleh didapat terkait keberadaan Esther sendiri? Kami masih melihat itu dari laporan ini, berita di televisi. Kami masih menunggu laporan selanjutnya sih. Kami masih melihat dari laporan ini langsung dari Informasi kedua, aktivis Egy Sujana menegaskan tidak pernah meminta maaf kepada mantan Presiden Joko Widodo saat dirinya bertandang ke rumah Jokowi di Solo beberapa waktu lalu. Ia menyebut penghentian kasus ijazah palsu yang menjeratnya dilakukan penyidik karena keliru secara hukum, bukan karena pengakuan kesalahan. Pernyataan itu disampaikan menyusul terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Egy pasca menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari lalu. Egy mengungkapkan dalam pertemuan tersebut ia memaparkan alasan konstitusional kepada Jokowi termasuk hak imunitas seorang advokat. Sementara Jokowi disebut merespons dengan sikap santun. Sebelumnya mantan Presiden Jokowi meminta untuk tidak memperdebatkan lagi apakah ada atau tidaknya permintaan maaf dari Egy dan Damai Hari Lubis kepadanya. Presiden ke-7 RI itu mengaku menghormati dan menghargai silaturahmi Egy dan Damai Hari Lubis ke kediamannya. Informasi ketiga pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris dan Swiss untuk menghadiri beberapa pertemuan. Melansir Instagram @sekretariat.kabinet, Prabowo bertolak dari Indonesia melalui lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Pada kesempatan itu, Prabowo sempat mengadakan pertemuan dengan Sufmi Dasko untuk menerima laporan meski tidak dijelaskan secara resmi. Lebih lanjut, Prabowo langsung terbang ke London untuk bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer membahas kesepakatan dalam beberapa kerjasama strategis di bidang ekonomi dan maritim. Selain itu, Prabowo juga akan mengadakan pertemuan dengan Raja Charles III membahas pelestarian alam dan lingkungan serta konservasi gajah. Dalam pertemuan itu juga disebut akan dihadiri sejumlah tokoh filantropi lainnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istri serta jajaran Kabinet Merah Putih ikut melepas keberangkatan Prabowo di Halim Perdana Kusuma. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Download Metro TV Extend sekarang.